Ada juga orang yang ini yang patut kita sangat berhati-hati, orang yang awalnya bagus, istiqomah, tetapi kemudian tergelincir. Dalam surah An-Nahl ayat 94 ceritakan, ya. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum. Janganlah kalian jadikan sumpah-sumpahmu itu sebagai alat penipu di antara kalian. Fatazilla qadamum ba'da subutiha. Yang dengan itu akan tergelincir kaki-kaki setelah teguhnya. Ini kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan ini majaz isti'arah lil mustaqimil hal yaqa'u fi syarrin azim. Kiasan untuk orang yang istiqomah kemudian terjatuh pada keburukan yang sangat besar. Disamakan dengan orang tergelincir. Orang tergelincir itu yang kepleset apanya? Kakinya. Masuk ke got misalnya. Yang kotor apanya? Apakah cuma kakinya? Tidak. Bisa seluruh tubuh itu. Kalau keplesetnya ke comberan, badannya kena comberan. Kalau keplesetnya ke kotoran, ya, semua badannya bisa kena kotoran. Makanya Allah katakan yang terpleset kadang sedikit saja tapi akibatnya besar. Wa tadzuqus su'a bima sadattum an sabilillah. Kemudian kalian akan merasakan keburukan dikarenakan kalian menghalangi orang dari jalan Allah. Walakum azabun azim, dan bagi kalian azab yang sangat besar. Ayat ini menariknya apa? Kalau yang tadi Abu Jahal tadi itu sejak awal memang sudah menolak. Ini ada orang yang istiqomah bisa tergelincir. Kenapa? Apa sebabnya bisa begitu? Nah, di ayat ini tadi dikatakan karena tadi nggak mau jujur, bisa berdusta, apalagi bersumpah untuk mendapatkan sesuatu dari remah-remah duniawi, ingin dapat kedudukan, berdusta, curang. Hati-hati itu ketergelinciran, nggak bisa istiqomah lagi. Yang dulu ada seorang pejabat mengatakan malaikat itu masuk ke dalam sistem yang rusak bisa jadi iblis. Yang kedua, menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan melihat nanti ini Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pengampun, saya nanti bertobatlah. Ini kan karena posisi saya memang saya harus melaksanakan tugas. Jangan berpikir kita begitu. Masalah istiqomah atau tidak ini kan masalah Allah senang atau tidak. Kalau Allah nggak senang kepada kita, bisa jadi seperti tadi, ibadah sudah puluhan tahun hilang, seperti kasus Barsisok. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya mengatakan wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila. Jangan kalian jual perjanjian dengan Allah itu dengan harga yang sedikit. Oh begitu, kalau harganya miliaran boleh. Ya, sedikit itu maksudnya dunia. Ya, dunia itu sedikit. Dalam sebuah hadis Rasulullah gambarkan dunia itu seperti bangkai kambing. Ya, orang rebutan bangkai kambing. Dalam riwayat yang lain itu lebih hina dari sayap nyamuk. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu seperti orang masukkan jari ke laut, lihat ya, air yang ikut ke jari itulah dunia segitu. Kebenaran itu jangan ditukar dengan dunia, jabatan, harta dan sebagainya. Apa yang benar ya tetap harus dikerjakan. Ini penyebab istiqomah itu begitu. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu di sisi Allah adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada diri kalian itu akan hilang.
Apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi 3 ayat ini menasihati kita supaya istiqomah. Ya. Sudah capek-capek ya, sampai usia menua begini taat pada Allah, enggak istiqomah, bisa sangat disayangkan kalau meninggalnya dalam kondisi yang buruk. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab orang itu bisa teguh di dalam memegang kebenaran itu adalah mengamalkan apa yang telah dipelajari. Kebenaran yang dipelajari diamalkan, itu insya Allah Allah kasih istiqomah. Yang wajib laksanakan, yang sunnah diupayakan. Yang paling penting yang wajibnya. Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairal lahum. Kalau mereka itu melakukan apa yang telah mereka diberikan peringatan, yang telah diingatkan, lakana khairal lahum, niscaya itu menjadi sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Wa asyadda tathbita, dan lebih menguatkan iman mereka. Jadi iman itu intinya akan lebih kuat kalau dibarengi dengan ketaatan. Apa yang kita kaji diamalkan. Yang sering kemarin saya singgung, masalahnya masalah amal fisik termasuk juga amal batin. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa melakukan ketaatan, syukuri. Kadang kita merasa kurang aja pemberian Allah Ta'ala. Allah kasih kita kesehatan, bisa hadir di majelis taklim, bisa sholat berjamaah, bisa melakukan berbagai aktivitas ketaatan. Itu sesuatu yang besar, yang patut dan wajib kita syukuri. Lupa bersyukur seperti itu bisa jadi nggak istiqomah lagi. Sering orang mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat iman kepada Allah Ta'ala, nikmat ketakwaan kepada Allah. Setelah itu ada nikmat lebih besar lagi, itu nikmat dakwah sebetulnya. Karena dakwah itu Allah pilih di antara orang-orang yang beriman. Tidak semuanya berdakwah. Itu nikmatnya para nabi dan rasul. Juga kemudian setelahnya kan nikmat kesehatan. Ya, coba kita pikirkan, kesehatan kita itu bisa berkorban banyak hal untuk sehat. Banyak harta bisa kita korbankan untuk kesehatan. Bayar ke rumah sakit untuk sakitnya sembuh. Bahkan sudah sembuh pun ada ibu-ibu yang ingin cantik, kadang ke klinik kecantikan. Untuk hal begitu kita keluar uang banyak. Kemudian kita ngakunya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Tetapi kita tidak mau berkorban untuk kemudian bagaimana nikmat itu bisa tetap lestari ada di dalam diri kita. Ke dokter misalnya sebulan sekali dibela-belain sekedar untuk agar kurus, ya diet, ya, konsultasi bayar. Tapi ke majelis taklim kadang ngaji seminggu sekali yang gratis, kadang nggak dibela-belain. Yang online kadang mikir kuota. Oh, kok kuotanya sayang. Tapi nonton yang nggak karu-karuan kadang nggak terfikirkan itu menyedot kuota juga. Kita kadang agak kurang adil di dalam mengakunya nikmat yang paling besar nikmat iman Islam, tapi kita tidak menikmati itu. Hati-hati ini kalau kita kurang bersyukur dalam hal ini, itu bisa tadi fatazilla qadamun, akan tergelincir kaki itu ya, setelah teguhnya, setelah kokohnya. Kemudian bisa jadi yang berikutnya itu adalah kita ini nggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang berdoa. Minta istiqomah,
di antara doa-doa kita ini. Minta Allah tetapkan iman, jangan sampai ketinggalan itu. Minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang di masyarakat, mohon maaf, yang doa tidak ketinggalan itu doa untuk dimurahkan rizki. Ya, gimana sugih? Ya itu tidak keliru, tapi ketika dominasi doa kita sehingga yang lain-lain terlupakan, yang teringat setelah sholat minta rizki yang banyak. Ya. Ini ada sesuatu yang agak perlu kita benahi di dalam keberislaman kita itu. Pernah saya ceritakan di sini seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab, orang miskin, ashabus suffah, nggak punya harta, tinggal di emper Masjid Madinah, berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul masuk kamar tidur, baru kemudian Rabi'ah ini tidur. Jadi beberapa hadis tentang apa amalan Rasulullah sebelum tidur itu diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab, laki-laki. Nah, setelah itu kan Rasulullah itu ingin juga orang memberikan pelayanan, Rasul juga berterima kasih. Ya Rabi'ah, mintalah kepadaku, aku akan beri. Apa yang difikirkan Rabi'ah? Beliau itu mikir kalau untuk urusan dunia, apa yang ada di dunia ini makhluk hidup sudah dijamin rezekinya. Aku akan minta untuk akhiratku. Ketika ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh Rasul, sudah kau pikirkan minta apa engkau? Kata Rabi'ah, aku meminta agar engkau memberikan syafaat kepadaku kelak, agar aku dijauhkan dari api neraka. Maka Rasulullah mengatakan, bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud, banyaki sholat sunnah. Coba ini yang kita pikirkan, orang miskin tapi yang difikirkan bukan harta, padahal Rasulullah yang memberikan tawaran kepada beliau. Itu orang-orang yang mau istiqomah begitu, ketika fokus pikirannya, fokus hidupnya itu yang lebih dominan itu adalah mikir selamat di akhirat. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang kadang membuat orang tidak istiqomah itu adalah salah perasaan. Jangan kita itu merasa kita sudah pasti selamat. Jangan kita merasa kita taat ini sudah, ini kita ini orang-orang istimewa di mata Allah. Belum tentu. Sahabat aja ada yang murtad juga. Ada namanya Rajal Unfuwah. Itu justru membela Musailamah Al-Kadzab. Padahal dia itu penulis wahyu juga. Dikirim oleh Rasulullah untuk mendakwahi bubuhan Bani Hanifah. Jadi keluar ke sana untuk taat, untuk dakwah, tapi justru begitu. Jangan sampai kita itu merasa sudah pasti selamat sehingga kita lengah. Kemudian yang kedua, jangan kemudian memandang orang-orang yang masih belum baik itu kemudian kita pandang hina. Karena bisa jadi yang kita pandang kecil itu nanti dia di sisi Allah akan menjadi orang besar. Kita lihat kayak Imam Fudail bin Iyad, itu awalnya adalah seorang penyamun, penjahat, tapi Allah kasih taubat gara-gara sedang menghadang mangsa. Orang yang mau dihadang, dia bersembunyi di balik rumah mendengar bacaan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang saatnya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan yang berupa kebenaran. Coba mau ngerampok itu ya, mengintai mangsa, mendengar ayat itu tobat dia coba.
Ada orang-orang begitu. Termasuk Bishri Al-Hafi di dalam kitab Tazkiratul Auliya. Mabuk dia itu, mabuk. Di jalan menemukan, menginjak sesuatu, oh ternyata asma Allah, tulisan yang ada nama Allah di situ. Dia walaupun mabuk, ada kecintaan, dia bersihkan itu. Yang kemudian jadi orang yang tobat, bahkan untuk urusan zuhud itu Imam Ahmad menyuruh belajar kepada Bishri Al-Hafi. Nah, sikap kita memandang rendah orang lain ini, yang merasa kalau kita barengi dengan seolah-olah kita ini harat banar, itu di dalam sebuah hadis bisa menjadikan kita terjatuh kepada kesalahan yang sama. Taruhlah ada orang maksiat, kita benci kemaksiatan ya, tapi jangan sampai kemudian dalam diri kita itu merasa kita sombong, kita sudah pasti nggak mungkin terjatuh ke dalam kemaksiatan itu. Merasa kita pasti selamat dari kemaksiatan itu, ada rasa ujub, ada rasa sombong, itu bisa terkena dosa yang sama, nanti melakukan kesalahan yang sama. Kita perhatikan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berkata kepada Rasul, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai aku tidak meneguhkan engkau wahai Muhammad, sungguh engkau akan condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Ini asbabun nuzulnya ya, terkait dengan Rasulullah sedang tawaf, mau mengusap Hajar Aswad. Bubuan kafir Quraisy mengatakan, kami tidak akan izinkan kalau engkau juga tidak mengusap Tuhan-Tuhan kami juga. Akhirnya Rasulullah dalam hati berpikir, kalau dilakukan nggak mengapa juga, cuma memberikan kode kepada Tuhan mereka. Allah lebih tahu dalam hati beliau. Turun ayat ini teguran. Kalau tidak diteguhkan, Allah Subhanahu wa taala bisa condong. Ya. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu maksum, dijaga oleh Allah dari sisi apa? Dari sisi perilaku beliau, termasuk hati beliau ini. Sementara kita apa yang kita punya? Kalau kita tidak menghibah-hibah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah tidak senang, Allah bisa tinggalkan kita. Kita masih bisa begini karena rahmat Allah masih menyelimuti kita. Tapi kita diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya ya adalah kita tidak menolak kebenaran. Ya, dan hendaknya kita syukuri hal ini. Syukur benar. Nah, di antara bentuk upaya itu adalah memang di samping tadi kita beramal, apa yang Allah ajarkan, Allah wajibkan itu kita lakukan. Salah satu juga ada diajarkan oleh Rasulullah doa agar dikuatkan. Ibnu Buraidah meriwayatkan dari bapaknya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, ya Buraidah, wahai Buraidah, ala u'allimuka kalimat, maukah engkau ku beritahu beberapa kalimat. Idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, allamahu iyyahun, maka Allah akan ajarkan kalimat-kalimat itu kepadanya. Semalam yang sahunna abada, kemudian orang itu tidak akan lupa terhadap kalimat-kalimat ini. Ini dulu saya diajari guru ngaji saya juga. Ini doa ini bisa kita amalkan. Ya. Kalau nanti nggak hafal bisa dicari karena ini hadis ya. Maka Buraidah menjawab, bala ya Rasulullah, iya mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini doa,
Allahumma inni dhaif. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah. Jadi berdoa mengakui kelemahan kita. Kalau Allah nggak jaga kita, kita nggak bisa jadi apa-apa. Rusak kita ini. Akui kelemahan dalam diri, hadirkan bahwasanya kita itu memang nggak mampu. Faqawwi fi ridhaka dha'fi. Maka kuatkanlah aku, ya, fi ridhaka, di dalam keridhaan Engkau. Jadi ini lemah apapun kita berdoa ini insya Allah Allah beri kekuatan. Ya. Lemah ekonomi kita minta Allah kuatkan. Tinggal kita hadirkan apa yang kita minta dalam hati. Lemah syahwat. Kalau lemah syahwat bisa juga ini dipakai. Tapi agar syahwatnya bukan ke istri orang. Ini makanya fi ridhaka, di dalam keridhaan Engkau. Ya Allah, aku ini lemah, maka kuatkan di dalam keridhaan Engkau. Wa khudz ilal khairi binasiyati. Khudz itu pegang, ambil. Ilal khairi, kepada kebaikan, binasiyati, di ubun-ubun. Jadi maksudnya kita ini minta Allah paksa agar kita ini kalau baik itu Allah tarik. Allah hadirkan kondisi-kondisi yang kita sebetulnya nggak siap, tapi Allah paksa. Nggak ingin ngaji, ada kawan mau milih, ini kan dipaksa. Tapi akhirnya ikhlas. Nah itu bagus. Kondisi seperti itu Allah yang membuat. Kalau Allah pertemukan dengan orang yang jahat, bisa jadi nggak ingin berbuat jahat, jadi terikut-ikut juga. Nah yang mengatur pertemuan, mengatur itu kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala menarik kita, memegang ubun-ubun kita untuk mengarah kepada kebaikan. Waj'alil islama muntaha ridai. Ya, permintaan kita, jadikanlah Islam itu sebagai puncak keridhaanku. Jadi puncak yang kita senangi itu adalah Islam. Allahumma inni dha'if faqawwini. Wahai Allah, aku ini lemah, maka kuatkan aku. Wa inni faqir fa'aghnini. Dan aku ini fakir, maka kayakanlah aku. Wa inni dzalil fa'izzani. Dan aku ini orang yang hina, maka muliakanlah aku. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara yang Maha Pengasih. Ini doa bisa pian baca kapan saja sambil sambian resapi. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Tapi syaratnya tadi ya yang haram-haram ditinggalkan. Sambil kita kalau berat meninggalkan yang haram, coba banyaki doa ini.